Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka AS dari SMK Negeri 1 Balongan. Saya akan meresensikan buku novel yang berjudul Hujan yang ditulis oleh Terelai. Terelai memiliki nama asli Darwis. Terelai menerbitkan buku ini di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016 dan memiliki jumlah halaman sebanyak 320 halaman. Novel yang berjudul Hujan ini adalah cerita yang menggunakan latar 2042 sampai dengan 2050, yang berarti menceritakan kecanggihan teknologi di masa depan, serta peran manusia yang mungkin tidak banyak. Suatu hari, kota itu mengalami bencana alam yang sangat hebat, sehingga menyebabkan populasi manusia tersisa sekitar 10%. Bermula dari tentang lika-liku kehidupan dari salah satu tokoh utama dari buku ini, yaitu seorang gadis remaja yang kerap dipanggil dengan nama Lail, yang bertahan hidup setelah sebuah kota di mana ia tinggal habis dihancurkan oleh terjangan bencana alam yang tanpa ampun dan menelan nyawa kedua orang tuanya. Pada saat Lail ingin menyelamatkan diri, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Esok. Esok yang memiliki nama panjang Soke Bahtera merupakan sosok anak remaja yang jenius yang kemudian berteman dengan Lail. Peristiwa itu yang menjadi pertemuan pertama Lail dengan sosok Esok. Bersama Esok, Lail menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan baru. Di dalam pembahasan itu, Lail bertemu dengan sahabat barunya yang bernama Maryam. Wajah Lail selalu terlihat tampak serius. Tidak pernah ada senyum di wajahnya. Padahal temannya Maryam adalah orang yang ceria dan suka bercanda. Persahabatan Lail dengan Esok yang semakin dekat dan persahabatan eratnya dengan Maryam membawanya pada hal-hal baru. Ia mulai merasa ada harapan untuk hidup lebih baik. Ia juga memiliki teman untuk berbagi cerita, suka maupun duka. Dalam hidupnya, persahabatan ini membuat Lail menjadi lebih dewasa dan kuat. Setelah beberapa tahun kemudian, Lail mulai berpikir tentang apa yang ingin ia lakukan dalam hidup. Ia tidak ingin melanjutkan pendidikan tinggi seperti teman-temannya. Ia ingin melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Lail memiliki keinginan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Ia ingin membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ia memiliki pengalaman trauma di masa lalu dan ingin membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Tapi, saat Lail sibuk menjadi relawan, Esok semakin jauh. Esok sibuk memimpin sebuah proyek rahasia untuk menyelamatkan bumi dan manusia. Kesibukan Esok dan kehadiran adanya Claudia, anak dari wali kota, memicu kesalahpahaman serta rasa cemburu pada Lail. Karena Lail tak sanggup jika harus terus-menerus menahan pedihnya rasa itu, akhirnya Lail memutuskan mendatangi pusat modifikasi ingatan penghapus memori. Lail ingin menghapus memori ingatan tentang masa lalu dan mungkin tentang dia dan Esok. Tapi, tepat pada saat sebelum proses penghapusan dimulai, Lail tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya kunci kedamaian dari semua ini bukanlah melupakan, melainkan menerima masa lalu walaupun itu sangat membuat ia trauma dan menyakitkan. Novel ini sangat menarik. Alur cerita novel ini yang berjudul Hujan menggunakan alur maju mundur yang dibuat dengan sangat rapi. Dalam novel ini digambarkan kemajuan teknologi tahun 2042 sampai dengan 2050. Seperti alat penghapus memori, kendaraan yang jauh lebih canggih dari era tahun ini, hingga pengaturan cuaca. Kelebihan dari novel ini yaitu
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggambarkan kemajuan teknologi yang sangat keren, memberikan banyak pesan moral, menggunakan alur cerita yang membuat orang penasaran untuk membacanya. Lalu, untuk kekurangannya, penokohan tokoh utama Layo dianggap terlalu lemah. Akhir cerita yang seperti diburu-buru, konflik yang sangat panjang. Novel Hujan berhasil menyentuh sisi terdalam manusia tentang bagaimana kita menghadapi kesedihan. Buku ini memiliki pesan moral yang sangat kuat, terutama tentang keikhlasan. Tereli mempunyai gaya penulisan yang puitis, namun menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh setiap pembacanya. Nah, itu dia lika-liku perjalanan Layo, Esok, dan Mariam di novel Hujan ini. Kalau kalian sendiri, tim yang bakal pilih mana nih? Yang hapus memori atau malah kalian menyimpan? Kisah ini mengajarkan kita bahwa bagian tersulit dari masa lalu bukanlah cara melupakannya, tetapi melainkan keberanian untuk menerimanya. Semoga ulasan ini bermanfaat. Saya Nabila Rizka Maya S. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.